Halo, perkenalkan nama saya Sentaria Devpayona, NPM 2305030140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu teori host dan juga model host. Adapun pengertian teori host yaitu merupakan suatu landasan pemikiran yang dimana menjelaskan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan juga berkembangnya pada suatu peserta didik, dan host juga menekankan proses berpikir, menganalisis dan juga mengevaluasi dan juga menciptakan, bukan sekedar mengingat atau memahami informasi, tetapi teori host ini sangat berakar pada taksonomi dan juga belum revisi, teori konstruktivisme dan metakognisi yang menegaskan bahwa pembelajaran harus mendorong siswa aktif membangun pengetahuan dan berpikir kritis, reflektif dan juga kreatif. Pengertian model host, di mana model host ini merupakan suatu pola atau kerangka pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan juga tingkat tinggi pada peserta didik, dan juga model ini mengarahkan guru dalam merancang aktivitas belajar yang menantang siswa untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan dan juga menghasilkan solusi atau karya baru. Adapun model pembelajaran berbasis host ini dapat kita lakukan di antara lain seperti berikut: 1. Problem based learning, 2. Project based learning, yang ketiga individual learning, 4. discovery learning. Dan teori host ini menjelaskan konsep dan dasar pemikiran tentang berpikir tingkat tinggi, dan model host ini menjelaskan cara atau strategi penerapan host dalam pembelajaran. Apa sih pentingnya guru menerapkan teori host dan juga model host? Adapun sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas dengan host. Siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi dilatih untuk menganalisis masalah, menilai informasi secara logis, dan juga menciptakan solusi atau ide baru, dan ini membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21, dunia kerja dan kehidupan nyata, dan dapat menuntut kemampuan pemecahan masalah dan juga mengambil keputusan, berpikir kritis dan kreativitas dan kolaborasi. Host ini membantu siswa siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana pembelajaran ini berbasis host, lebih aktif dan interaktif. Ini sangat berpusat pada siswa, tidak membosankan karena menantang cara berpikir. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar satu-satunya sumber informasi, tetapi membantu siswa menghadapi materi secara mendalam. Dengan host, siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan memahami konsep, bukan sekedar menghafal tetapi mengingat materi lebih lama. Kelima, meningkatkan kemampuan literasi atau numerasi soal dan aktivitas host. Ini sangat melatih siswa dalam membaca dan memahami informasi dalam kompleks dan mengelola data, menarik kesimpulan secara logis. Yang keenam, menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, di mana penerapan host ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi profil pelajar Pancasila, asesmen berbasis kompetensi. Adapun kesimpulan di sini yaitu penerapan teori dan model Higner Order Taking Skills, di mana di sekolah dasar sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan juga kritis, kreativitas dan mandiri pada peserta didik sejak dini. Host tidak hanya menekankan pada hafalan, tetapi juga mendorong siswa untuk menganalisis dan juga mengevaluasi informasi dan menemukan solusi berdasarkan pengalaman belajar yang bermakna melalui penerapan model pembelajaran berbasis host seperti problem based learning, project based learning, inquiry dan discovery learning. Pembelajaran di SD menjadi lebih aktif, kontekstual dan berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses berpikir sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam dan bermakna. Dengan demikian, penerapan host di sekolah dasar sejalan dengan tujuan pendidikan dan kurikulum merdeka dalam membentuk peserta didik yang bernalar kritis, kreatif, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya.